Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi yang keempat untuk hari ini, dan ini adalah sesi yang terakhir untuk hari ini. Insyaallah pada sesi yang keempat ini kita akan membahas tentang babu al-mu'rabati, bab tentang kata-kata yang di-i'rab, dan ini merupakan bab yang membahas tentang pembagian mu'rabat ditinjau dari sisi ya apanya yang berubah ya. Jadi ada mu'rab bil harakat, ada mu'rab bil huruf ya. Baik, kita baca matannya. Faslun al-mu'rabatu ya, pembahasan tentang al-mu'rabat ya, yang mu'rab yang bisa berubah. Al-mu'rabatu kismani ya. Mu'rab itu ada dua. Kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi ya. Satu kelompok ada yang mu'rabnya itu yang berubah itu harakatnya, dan kelompok lain yang berubah hurufnya. Dan ini sudah disinggung tadi di awal ya. Ya. Jadi semacam kesimpulan bahwa ya dari banyak kata yang mu'rab ya, isim mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, isim yang 5 itu bisa kita kelompokkan berdasarkan apanya yang berubah ya, apakah harakatnya yang berubah-ubah atau hurufnya yang berubah-ubah. Karena tadi sudah dibahas ya, seharusnya kita udah bisa menyebutkan ya. Coba sebutin kata yang berubah itu harakatnya apa aja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang gimana? Yang enggak bersambung dengan akhirnya sesuatu ya. Baik. Kemudian kalau yang berubah hurufnya musanna, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, al-af'alul khamsah ya. Jadi seimbang ya, ada 4 ya. Yang mu'rab dengan harakat ada 4, dan yang mu'rab dengan huruf ada 4 juga. Baik, kita lanjutkan. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in ya. Maka yang mu'rabnya dengan harakat itu ada 4 macam. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimi wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi memang bab al-mu'rabat ini sebetulnya hanya kesimpulan dari 2 bab sebelumnya, yaitu babul i'rab dan babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Jadi ada 4 kata yang berubah itu harakatnya. Yang pertama isim mufrad. Contohnya ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Ini berubah harakatnya. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ja'a rijalu, ra'aitu rijala, marartu bir rijali ya. Ini berubah harakatnya. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Contohnya ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati ya. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, anta, ana dan nahnu ya. Ketika marfu misalnya yadhabu zaidun, ketika mansub lan yadhaba zaidun, ketika majzum lam yadhhab zaidun ya. Jadi yang berubah harakatnya ada yadhabu, ada yadhhaba, ada yadhhab ya, kayak gitu. Wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tudzamu bis sukuni. Dan semuanya itu yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu dirafa'kan dengan dhammah. Maksudnya hukum asalnya ya. Dan dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Dan ini merupakan i'rab asli ya. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Wa kharaja 'an dzalika salah satu asya'a. Dan keluar dari yang demikian itu 3 sesuatu. Maksudnya enggak semua dari isim mufrad
jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan akhir sesuatu itu rafanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, ya. Ada yang enggak seperti itu, yaitu jam'ul muannats salimi yunsabu bil kasrati, ya. Contohnya jamak muannats salim, dia tidak dinasabkan dengan fathah, tapi dinasabkan dengan kasrah. Ini pengecualian yang pertama dari hukum asal. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Dan isim ghairu munsharif itu dijarkan dengan fathah, ya. Jadi bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bi harfi akhirih. Dan fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya itu dijazmkan dengan membuang huruf terakhirnya, ya. Jadi ini pengecualian dari hukum asal, di mana hukum asalnya rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasrah, dan jazm itu sukun. Ya, contohnya jamak muannats salim ketika nasab ra'aitul muslimati, bukannya muslimatan, ya. Kemudian isim ghair munsharif misalnya marartu bi ahmada, bukan marartu bi ahmadi. Dan fi'il mudhari mu'tal akhir dijazmkan dengan membuang akhirnya. Misalnya ya lam yarmi Zaidun al-hajar, ya. Zaid tidak melempar batu, kayak gitu, ya. Baik. Itu yang berubah harokatnya. Ada berapa? 4. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang enggak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Sekarang kita bahas yang mu'rab hurufnya, ya, berubah hurufnya. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang berubah hurufnya itu ada 4 juga, ya. At-tasniyatu, ya, musanna, wa jam'ul mudzakkaris salimu, ya. Dan yang mudzakkar salim, wal asmaul khamsatu, isim-isim yang 5, wal af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Apa aja fi'il yang 5? Wahia yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, ya. Musanna misalnya ketika rafa jaa al muslimani, alif dia. Tapi ketika nasab dan jar ra'aitul muslimaini marartu bil muslimaini, ya. Dia ya. Jadi yang berubah adalah hurufnya. Adapun harokatnya sama-sama kasrah, ya. Ja'al muslimani, ra'aitul muslimaini, marartu bil muslimaini. Harokatnya sama, tapi apanya berubah? Hurufnya. Ya, yang satu alif, satu ya. Kemudian jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya apa? Waw, ya. Ja'al muslimuna. Ketika nasab dan jar tandanya ya. Ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina, ya. Kalau harokatnya sama-sama fathah. Ja'al muslimu, nah, ra'aitul muslimi, nah, marartu bil muslimi, nah, ya, sama-sama nah. Yang membedakan ketika rafa dia waw, ya, muslimun, ketika nasab dan jar dia ya, muslimin, ya. Kemudian isim yang 5 ini yang paling variatif, ya. Isim yang 5 ini, ya, beda-beda terus. Ketika rafa dia waw, jaa abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumanin. Ketika nasab dia fathah, alif, ya, benar. Dia alif, misalnya ra'aitu abaka wa akhuka wa hamaki wa faka wa damalin. Dan ketika jar dia ya, marartu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa dimalin, ya. Ini yang paling variatif. Kemudian yang keempat yang berubah-ubah harokatnya adalah fi'il yang 5, ya. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya, fi'il yang 5 ini ketika rafa bagaimana hukumnya? Subutun nun, ya. Subutun nun, tetap nunnya. Ya, misalnya al muslimani yusalliyani fil masjidi, ya. Kemudian kalau dia jamak misalnya at-tullabu yadhabuna ilal madrasati, ya, nunnya dipertahankan. Tapi ketika nasab, ya,
Diapain nunnya? Hasbun nun, dibuang nunnya. Misalnya at-tullabu lan yadhabu ilal madrasati. Ya. Jadi ketika dalan dibuang nunnya. Begitupun ketika ada lam, sama. Ya, kalau fi'il yang 5 hukumnya ketika bertemu dengan lan dan lam dia sama-sama dibuang nunnya, ya. Asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika bertemu lam sama, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, dan lam taf'ali, ya. Baik. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Nah, ini rincian ya. Adapun tasniyah itu dirofakan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ya, ini sesuai dengan penjelasan kita tadi bahwa musanna ketika rafa tandanya alif, ketika nasab dan jar dia tandanya ya, ya. Muslimani dan muslimaini, ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Ya, adapun jamak mudzakkar salim dirafakan dengan wawu, dinasabkan dan dijarkan dengan ya, ya. Jamak mudzakkar salim dirafakan dengan wawu, ja'al muslimuna, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Wa ammal asmaul khamsatu, ya. Mana? Oh iya. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu. Yang selamat itu mudzakarnya atau jamaknya? Nah, dia sifat bagi jamak kan? Makanya dia mengikuti jam'u, bukan ngikutin mudzakkar. Makanya dibacanya wa amma jam'ul mudzakkaris salimu, ya, kayak gitu. Ya, jelas? Baik. Itu kenapa bentuknya mudhof ilaih, kenapa enggak jam'ul mudzakkar salimu gitu? Kan itu jam'ul mudzakkar. Karena dimaksudkan dari jamak mudzakkar salim jamak bagi mudzakkar. Bukan jamak yang mudzakkar, tapi jamak bagi mudzakkar. Karena ntar jamak ada yang bagi muannas, ada bagi yang mudzakkar. Ya, makanya lebih cocok mudhof ilaih dibanding naat man'ut. Meskipun ya secara ketentuan sah-sah aja kalau kita bacanya naat man'ut, karena mudzakkar isim maf'ul termasuk bisa menjadi sifat. Karena kan dari sekian banyak kata yang bisa jadi sifat itu diantaranya isim fa'il, isim maf'ul, masdar pada beberapa kondisi, sifat musyabbahah, isim tabdil dan seterusnya, kayak gitu. Ya. Baik. Ya, sampai mana tadi? Sekarang isim yang 5. Wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Ya, ini isim 5 masih yang paling lengkap ya. Adapun isim yang 5 maka dirafa'kan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya, ya lengkap ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Beda semua, ya. Wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Ya, adapun fi'il yang 5 ia dirafa'kan dengan nun, dinasabkan dan dijazamkan dengan membuangnya, ya. Jadi fi'il yang 5 ketika dalam kondisi asalnya subutun nun, ya. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi. Namun ketika bertemu dengan lan dan lam, ya, dia dibuang nunnya, ya. Yadhabu menjadi lam yadhabu. Kemudian kalau ketemu lan sama menjadi lan yadhabu. Ya, jadi ini kesimpulan dari dua bab sebelumnya, babul i'rab sama babu ma'rifati alamatil i'rab. Kenapa beliau sampai menjelaskan 3 bab hanya untuk bahas i'rab? Karena ini inti dari ilmu nahwu, ya. Inti dari ilmu nahwu ini pondasinya istilahnya. Ya. Sebagaimana tasrif adalah inti kita belajar sharaf supaya kita bisa nasrif. Maka i'rab inti kita belajar nahwu. Kita belajar nahwu supaya bisa i'rab, bisa menjelaskan kedudukan kata dalam suatu kalimat, ya. Makanya minimal ya kalau yang ini hafalin yang tadi ya, yang babu ma'rifati alamatil i'rab, ya, itu hafalin karena lengkap banget kan. Di situ dijelasin rafa ada 4 tandanya, nasab ada 5, jar ada 3, jazm ada 2. Pun dijelaskan pula di situ yang ketika rafa tandanya doma apa aja, wawu apa aja, alif apa aja, nun apa aja, ya. Ini penting ya. Kalau kita pengen betul-betul menguasai ilmu nahwu, maka yang semacam ini penting ya untuk dihafalkan.
Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau memang nggak ditanyakan karena hari pertama nggak usah gaspol dulu, pelan-pelan dulu ya. Anggap aja ini baru pemanasan. Karena kita masih menyisakan 21 bab lagi. Kita baru bahas 4 bab ya. Jadi insya Allah sisanya 21 bab ya. Insya Allah akan kita selesaikan dalam 2 hari, Sabtu dan Ahad. Tapi tenang aja karena udah nggak ada bab yang panjang lagi. Bab selain itu pendek kecuali satu. Ketika membahas babul awamil dakhilati al-mubtadi wal khabari, itu lumayan panjang karena nanti ada pembahasan karena innal dhanna ya. Tapi insya Allah selesai ya, karena Anda lihat antum kemampuan juga udah bagus-bagus dan semangatnya bagus ya. Insya Allah selesai dalam 2 hari ini ya. Baik, ada yang mau ditanya? Paham atau bingung? Paham ya insya Allah ya. Anda punya prinsip ketika belajar ya. Jadi kenapa waktu itu Anda meskipun belajar 2 tahun nggak paham tapi masih istiqomah aja, karena ya kita harus punya prinsip ya. Yang diwajibkan dalam syariat thalabul ilm, bukan fahmul ilm. Menuntut ilmu yang wajib. Adapun pahamnya bonus dari Allah. Jadi kalau kita belajar nahwu nggak bisa-bisa ya nggak apa-apa. Yang penting kita telah menunaikan kewajiban kita, menuntut ilmu. Adapun memahami ilmu itu bab lain, bonus dari Allah, ya. Yang penting belajarnya. Jadi yang wajib itu belajarnya, pinternya nggak wajib, ya kayak gitu. Ya tapi meskipun sebisa mungkin kita berusaha agar kita memahami apa yang kita pelajari, ya. Ya, baik, seperti itu mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.